Episode 186. Ayo cepatan naik kak, gak apa-apa. Dapa berdecak, cara Dapi dan Dipa sangat gila. Mereka berdua mengajak Dapa masuk mengendap-endap lewat pintu gerbang belakang rumah Nana dan Indri. Keduanya juga menyuruh untuk Dapa memanjat dinding menuju balkon kamar Clara. Kamu gila papi, aku pernah. Dapa tidak melanjutkan ucapannya, hampir saja Dapa keceplosan mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan hal itu dan terkena semprotan kemarahan dari Nana saat itu. Pernah apa kak? Tanya Dipa yang merasa sangat penasaran. Enggak apa-apa. Pokoknya kakak enggak mau manjat-manjat begini, bisa disangka maling nanti sama satpam kompleks. Dapi berdecak, menarik dan memaksa untuk Dapa datang ke rumah Nana adalah hal yang sangat sulit. Apalagi Dapa juga terus menolak saat Dipa mendandaninya. Dapa bahkan mengancam akan lompat dari mobil saat dalam perjalanan menuju rumah Nana. Dapi heran sebenarnya, yang ingin menyatakan cinta kakaknya tapi yang kewalahan malah dirinya dan Dipa. Kakak tuh gak ngehargain usaha kita banget sih. Aku tuh capek tahu gak dandanin kakak kayak gini. Aku juga sebenarnya udah ngantuk banget. Tapi aku bela-belain ikut kakak, Kak Dapi nganterin kakak ke sini. Tapi nyatanya, Dipa mulai berakting. Gadis itu berusaha terlihat sesedih mungkin agar Dapa mau memanjat dinding menuju balkon kamar Clara. Loh, kok jadi kamu yang? Kasihan banget adikku ini. Kak Dapa memang gak berperasaan, gak bisa menghargai perjuangan adik-adiknya. Dapi mendukung akting Dipa, pria itu memeluk sayang pada Dipa yang tampak sangat sedih. Dapa menghela napas, Dipa memang sudah mendandaninya. Dapi mencarikan banyak bunga untuknya, tidak lupa juga kembang api untuk persiapan jika Clara menerima Dapa. Oke kakak manjat, tapi kalian berdua harus awasin sekitar. Jangan sampai ada yang tahu kakak gak mau disangka maling. Dipa dan Dapa langsung menoleh. Keduanya sama-sama melepaskan pelukannya dan mengangguk mantap siap melaksanakan perintah kakak pertamanya itu. Dapa memejamkan sesaat kedua matanya. Setangkai mawar yang dia bawa dia masukkan ke dalam saku belakang celana jeans belel yang dikenakannya. Dapa berharap satpam penjaga gerbang sudah tertidur di dalam posnya agar tidak melihat dirinya memanjat. Dapa juga berharap semoga satpam penjaga kompleks juga sedang libur keliling ke sekitaran kediaman Nana dan Indri agar tidak memergoki dan meneriakinya maling. Oke kak, aman, kata Davi. Dapa mengangguk kemudian mulai memanjat dinding menuju balkon kamar Clara. Dapa akui memanjat dinding bukanlah hal mudah, tapi demi perasaannya pada Clara juga demi menghargai perjuangan adik-adiknya yang dengan suka hati mau membantunya, Dapa rela melakukannya. Dalam waktu singkat, Dapa sudah sampai di balkon kamar Clara. Pria tampan itu melangkah mendekat menuju pintu balkon dan melonggakkan sedikit kepalanya. Senyumnya mengembang ketika mendapati gadis yang berhasil mencuri hatinya itu sedang berkutat dengan buku dan ballpointnya. Ya, Clara sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dapa mengambil setangkai bunga mawar merah yang berada di saku belakang celana panjangnya. Dapa kemudian melemparnya dan tepat mengenai siku Clara. Clara mengernyit saat merasakan sesuatu yang mengenai sikunya. Keningnya mengernyit melihat setangkai mawar merah yang berada tepat di bawah kakinya. Bunga. Clara meraih bunga tersebut kemudian menatap ke arah pintu penghubung balkon yang memang masih dia buka. Kakak. Clara tersenyum manis mendapati Dapa berdiri di sana. Gadis itu kemudian mendekat karena tidak ingin Dapa masuk ke dalam kamarnya. Kedua orang tuanya pasti akan sangat marah jika melihatnya. Suka nggak sama bunganya? Tanya Dapa saat Clara mendekat. Clara mengangguk dengan senyuman manisnya. Saat Dapa meraih tangannya, Clara hanya diam saja. Gadis itu menurut begitu Dapa menuntunnya dan mengajaknya berdiri di tengah balkon. Kakak kok bisa ada di sini? Aku ada sesuatu yang mau aku katakan sama kamu. Clara mengernyit, ekspresi Dapa terlihat gugup dan sangat tidak biasa. Kita bicara di bawah aja ya, kak, soalnya aku takut ayah sama bunda marah lagi nanti sama kakak. Dapa menggelengkan kepalanya. 5 menit aja, aku mau ngomong sama kamu cuma kita berdua. Clara menelan ludahnya. Mereka memang berada di tempat terbuka, tapi mereka berdua tetap berada di sekitar kamar Clara. Dan kedua orang tuanya pasti akan sangat marah jika mendapati Dapa berada di kamar Clara untuk yang kedua kalinya. Kak, tapi nanti, please Ra, hanya 5 menit, setelah Dapa dengan nada memohon. Clara terdiam. 5 menit adalah waktu yang sangat singkat, dan saat ini Clara merasa sangat tidak rela jika Dapa hanya sebentar menemuinya.
Clara menundukkan kepalanya menatap tangan besar Dapa yang terus menggenggam tangannya. Entah apa yang ingin dikatakan Dapa padanya. Yang jelas sekarang Clara mulai merasa gugup. Jantungnya berdetak tidak beraturan dengan perasaan takut yang ikut hinggap di hatinya. Clara takut kedua orang tuanya salah paham lalu marah pada Dapa yang tiba-tiba berada di kamarnya. Emangnya kakak mau ngomong apa? Dapa melepaskan genggaman tangannya. Dapa belum menyiapkan kata-kata untuk menyusun segala apa yang dirasakannya pada Clara, tapi menunda juga rasanya sayang karena Clara sudah ada di hadapannya. Begini aku. Dapa menggantungkan ucapannya, tiba-tiba Dapa teringat pada cara Charles saat menyatakan cinta pada Dipa adiknya. Dapa membandingkan caranya dan Charles yang jauh sangat berbeda. Cara Charles sangat sweet, sedangkan dirinya sangat mendadak dan tidak menyusun rencana yang matang. Dan semua itu tentu saja karena kedua adiknya yang tiba-tiba tidak sabaran itu. Kakak kenapa? Tanya Clara menatap Dapa bingung. Clara berusaha menutupi rasa gugupnya pada Dapa. Karena sebenarnya sekarang untuk bergerak saja rasanya Clara sangat susah. Aku, maling. Dapa terkesiap ketika mendengar suara nyaring beberapa orang yang dibarengi dengan ketukan keras bambu dengan kayu. Pria itu segera menengok ke tepi balkon dan terkejut karena melihat dua adik kembarnya sudah dikepung oleh satpam kompleks. Ya Tuhan, tidak mau kedua adiknya menjadi bulan-bulanan para satpam penjaga kompleks. Dapa langsung melompat dari balkon kamar Clara. Pria itu tidak memikirkan dirinya sendiri lagi saking khawatirnya pada Davi dan Diva. Ini satunya nih, dia yang berhasil manjat tadi, kata seorang satpam berkulit putih yang langsung menyergap Dapa. Tunggu, kalian salah paham. Kami bukan maling. Dapi berusaha menjelaskan namun semua satpam yang mampunya tidak satupun ada yang mau mendengarkan. Mereka langsung menyeret paksa trio kembar itu menuju gerbang. Beruntung satpam di rumah Nanang sedang tertidur di posnya terbangun karena suara gaduh para satpam yang menyeret trio kembar itu. Satpam itu langsung melerai dan membebaskan ketiganya dari para satpam penjaga kompleks kemudian memberitahu siapa trio kembar itu sebenarnya. Namun mereka tidak bebas sepenuhnya karena satpam di rumah Nana membawa mereka menghadap pada Nana juga Inri. Ini untuk yang kedua kalinya kamu memanjat dinding rumah saya dan diam-diam masuk ke dalam kamar anak saya, Dapa. Dan kali ini kamu membawa serta dua adik kembar kamu. Om, aku. Jadi Kak Dapa sebelumnya sudah pernah memanjat dinding rumah Om. Terus Kak Dapa masuk ke dalam kamar Clara gitu? Dapa berdecak pelan, setelah ini Dapa pasti akan dibuat pusing 7 keliling oleh pertanyaan Dapi yang tidak akan ada ujungnya. Ya Tuhan.